arti dari depresiasi. Apa itu depresiasi atau penyusutan? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu artinya depresiasi atau penyusutan? Nah, baik, kalau misalkan nggak ada yang tahu. Jadi gini ya. Jadi kita bicara terkait dengan umur ekonomis. Umur ekonomis itu maksudnya untuk setiap alat atau setiap investasi yang kita beli, mereka pasti punya umur ekonomis. Apa itu artinya umur ekonomis? Umur ekonomis itu maksudnya adalah yaitu adalah ketika suatu alat itu usianya masih 100% masih greng ya, masih gres, masih bisa memberikan kinerja secara maksimal sampai dia tidak bisa memberikan hasil lagi. Antara rusak, harus diganti, atau memang tidak produktif lagi. Depresiasi itu adalah penyurutan nilai dari alat. Setiap alat pasti ada depresiasinya, mau dipakai mau enggak. Alat numpuk di gudang, ada penurunan nilai. Alat kita pakai, ada penurunan nilai. Kenapa ada penurunan nilai tadi? Penurunan nilai atau tidak, atau menurunnya sifat ekonomis dari alat tersebut disebabkan oleh laju perbaikan dan pemeliharaan yang makin tinggi. Bisa juga disebabkan karena teknologinya yang sudah tua, sudah kadaluarsa. Harus diganti sama teknologi yang lebih baru agar produktivitas bisa dijaga atau bahkan meningkat. Nah, depresiasi atau penyusutan ini didefinisikan sebagai penurunan atau pemerosotan dari nilai modal suatu mesin atau alat pertanian atau industri akibat bertambahnya umur. Faktor-faktor yang menyebabkan nilai suatu mesin atau alat ini bisa menurun atau merosot adalah yang pertama adanya bagian mesin yang rusak karena pemakaian tidak bisa dihindari. Setiap kali ada gesekan mekanis, setiap kali ada pemakaian pasti ada penurunan usia. Mesin lama-lama dipakai aus. Kalau nggak dikasih ganti minyak tambah cepat jebol. Kalau misalkan kita juga menjalankannya secara berturut-turut tidak pernah ada istirahat, itu juga bisa mengurangi umur. Karena apa? Karena panas. Nah, yang kedua karena adanya peningkatan biaya operasi yang dibutuhkan per unit output yang sama pada tingkat performance mesin yang sudah terpakai lama dibandingkan dengan mesin yang baru. Untuk mesin yang lama, biasanya mereka membutuhkan sumber daya yang lebih tinggi. Biasanya kita harus memberikan listrik yang lebih tinggi, harus memberikan minyak yang lebih banyak, harus sering dirawat, harus lebih sering dilihat biar nggak meledak. Nah, seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan adanya peningkatan biaya operasi. Peningkatan biaya operasi ini juga melambangkan adanya depresiasi. Karena itu istilahnya keuntungannya menurun. Keuntungan menurun ini bisa jadi karena alatnya mengalami penurunan kualitas atau tadi untuk menghasilkan kuantitas yang sama, maka diperlukan sumber daya atau biaya yang lebih besar. Itulah yang disebut dengan depresiasi. Nah, selain tadi, penyebabnya tadi adanya lagi munculnya model atau desain baru yang lebih efisien dan praktis akibat perkembangan teknologi, serta adanya pengembangan proyek atau perusahaan. Misalkan perusahaan kita berganti strategi bisnis. Alat-alat yang dulu sudah pernah kita beli, maka tentunya akan menjadi tidak terpakai. Ada penurunan nilai di situ. Kita akan lebih sering memakai alat yang baru, karena alat yang lama mungkin kurang produktif atau tidak efisien. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metode untuk menghitung biaya penyusutan. Jadi ada 4 metode ya. Yang paling gampang itu metode garis lurus atau straight line method. Ini salah tulis, straight line method garis lurus. Yang kedua adalah metode penjumlahan angka tahun, sum of year digits method. Yang ketiga adalah metode pengurangan berganda atau double decreasing, double declining balance method. Yang keempat adalah metode sinking fund atau dana tenggelam MSF. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita masuk ke dalam perhitungan untuk masing-masing metode penilaian depresiasi ini. Ada 4 pendekatan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang depresiasi atau penyusutan? Belum, Pak. Baik, Iki baru datang ya? Ya, Pak. Nah, oke, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan nonton rekamannya ya. Jadi kita hari ini berbicara tentang depresiasi atau penyusutan nilai, di mana
barang atau alat atau perlengkapan pendukung industri atau usaha itu akan menuruni penurunan nilai dari tahun ke tahun. Gampangnya seperti inilah. Anda punya motor. Motor Anda baru setahun dipakai, Anda jual, bandingkan dengan motor Anda yang baru 10 tahun dipakai. Lebih mahal yang mana? Lebih tinggi mana harga jualnya? Siapa ini yang bisa jawab? Silakan. Ulangi lagi Pak, soalnya. Ya. Anda punya motor, baru Anda beli setahun Anda jual, bandingkan dengan Anda punya motor, baru Anda pakai 10 tahun Anda jual. Nilai jualnya lebih tinggi yang mana? Yang 1 tahun Pak. Kenapa itu? Karena masih bagus. Masih bagus ya? Tapi kalau ya Pak, Tapi gimana? tapi kalau misalnya mengenai kayak motor kayak gitu sih, yang mahal malah yang lebih tua Pak. Nah, itu beda. Asik. Anda beli motor klasik, motor tua, Honda CB gitu ya. Itu karena barang antik, bukan kegunaannya. Beda ketika kita membeli barang antik yang memang nilai jualnya ditentukan oleh kalangan kolektor. Jadi ada motor yang kita beli untuk kegunaan sehari-hari, ada motor yang kita beli buat hobi. Nah, itu harus dibedakan. Sama kayak misalkan Anda beli mobil gitu ya, Anda beli mobil, yang satu mobil baru nih, Avanza gitu atau Innova, gitu. Bandingin sama Anda beli mobil mobil kuno gitu ya, mobil klasik. Misalkan apa mobil klasik Holden gitu kalau masih ada mungkin ya, atau VW Kodok rilisan 50 tahun yang lalu gitu. Ya, harganya beda. Lebih lebih kuno, lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ada yang tahu? Apalagi kalau mobilnya masih jalan. Kenapa kalau beli motor kuno atau mobil antik itu harganya lebih mahal? Karena langka Pak. Oh, jago. Ya, benar. Ada hukum kelangkaan. Semakin susah diperoleh di pasar, maka harganya semakin naik. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, kalau misalkan mobil atau motor yang kalian beli atau kalian pakai itu masih bisa nyala, itu effortnya untuk menjaga agar dia bisa tetap nyala seperti itu besar ya. Kalau misalkan Anda beli barang antik 100 tahun yang lalu gitu ya, lebih tua daripada Anda, harapan kita atau eh, dalam kondisi normalnya barang tersebut harusnya sudah berupa rongsokan besi tua. Tapi kalau misalkan dia bisa sampai masih bagus di kondisi Anda beli sekarang gitu ya, sudah 100 tahun lewat dari masa umur yang sebenarnya, berarti itu sama aja kayak ya Anda pelihara ikan hias atau Anda pelihara suatu hewan langka, dari tahun ke tahun Anda kasih makan, Anda rawat dengan baik, yang Anda jual bukan hanya harga jual aslinya saja, tapi juga semua usaha yang Anda tuangkan kepada barang antik tersebut, sehingga barang antik tersebut tetap bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi itu yang membuat barang antik lebih mahal. Beda dengan motor Honda, motor Yamaha gitu ya. Karena memang kita harus servis rutin gitu. Itu dan servisnya masih ada. Kemudian spare parts-nya masih banyak yang jual. Coba kalau misalkan motor antik Anda jebol gitu, satu komponennya harus diganti, mau nyari kemana? Biasanya solusi yang paling gampang cari kanibal. Semudah itu nyari kanibal. Ya kagak lah, namanya juga barang antik gitu ya. Syukur-syukur Anda nemu yang masih bisa dikanibal, apalagi yang bagus lebih mahal lagi pasti. Itulah kenapa barang antik dibedakan dengan barang kebutuhan dasar. Seperti itu. Karena untuk barang kebutuhan dasar, biasanya sumber daya pendukungnya masih banyak, masih lengkap. Yang punya juga masih banyak. Semua orang sekarang punya motor gitu ya. NMAX masih banyak yang punya gitu. Tapi mungkin 50 tahun lagi yang punya NMAX udah sedikit gitu. 50 tahun lagi kita udah pakai motor terbang, motor-motor gendut sekarang itu jadi langka gitu ya. Oh, jadi barang antik gitu. Seperti itu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan sampai sejauh ini? Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Jelas ya? Jadi begitu. Jadi barang antik lebih mahal karena langka dan susah.
susah mempertahankan agar tetap baik, dan susah juga untuk menjaga operasionalnya. Itu tadi sama juga sih. Tapi intinya seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Kita akan mulai masuk metode perhitungannya. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Untuk perhitungan dengan metode garis lurus ini yang paling gampang ya. Jadi depresi tiap tahun dianggap sama. Metode ini menganggap penurunan nilai suatu mesin atau alat berlangsung dengan tingkat penurunan yang tetap selama umur pakai. Ini kata kuncinya. Kenapa? Karena metode yang lain menggunakan asumsi yang berbeda sehingga didapatkan metode yang baru. Kalau metode yang ini dianggapnya makin tahun seragam aja gitu, seragam. Tiap tahun turun nilainya 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, nah kayak gitu. Dengan metode ini, biaya penyusutan sama dengan biaya awal dikurangi nilai akhir atau salvage value. Kalau salvage itu artinya kerat gitu ya, kalau misalkan di media sosial kerat. Bukan salvage, tapi salvage. Salvage value dibagi dengan umur pemakaian. Biaya penyusutan tahunan atau annual depreciation charge, annual itu tahunan, depreciation itu depresiasi, charge itu biaya, diperoleh dari rumus seperti ini. D, biaya penyusutan, berapa besar yang per tahun, sama dengan P, nilai awal, harga belinya dikurangi S, nilai akhir mesin atau alat, dibagi dengan N atau perkiraan umur ekonomis dalam tahun. Sehingga di situ kita bisa dapat berapa besar biaya penyusutan per tahun. Biaya penyusutan ini digambarkan sebagai biaya gitu ya yang kita keluarkan karena dia mengurangi nilai aset kita. Jadi kalau misalkan dia ada di istilahnya di ini apa? Di buku pembukuan, maka dia ada di sisi debit apa kredit? Uang masuk apa uang keluar? Kalau penyusutan aset, depresiasi? Gimana nih saudara-saudara? Kalau penyusutan aset masuknya debit apa kredit? Atau di sini pada belum tahu apa itu debit apa itu kredit? Mana uang nambah, mana uang kurang? Yang debit apa yang kredit? Silakan, Taufik deh. Tadi belum dengar suaranya nih saya, Taufik nih. Taufik. Iya, Pak. Yang uang keluar yang debit apa yang kredit? Gimana, Fik? Gimana? Uang keluar yang? Kredit. Wah, oke. Kalau gitu uang masuk yang? Uang masuk yang mana? Oh, uang masuk. Uang masuk. Jadi sudut pandangnya kita sebagai pemilik perusahaan ya. Uang masuk yang debit apa yang kredit? Kredit, Pak. Tadi kredit uang keluar atau masuk jadinya? Oh, berarti yang debit. Jadi gini aja gampangnya ya. Kalau misalkan Taufik beli anggaplah Indomie 1 karung gitu ya di Indomaret pakai kartu ATM, itu transaksinya debit apa kredit? Debit, Pak, kalau itu, Pak. Debit, Pak. Nah, benar. Jadi debit ya. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan uang dari rekening kita, itu istilahnya di debit. Rekening kita ditarik uangnya keluar. Jadi kalau ada arus uang keluar, itu masuknya sisi debit. Biaya, kemudian pembelian, kemudian pembayaran, itu sisi debit. Uang masuk, meskipun kita pakai istilah kredit itu untuk cicilan gitu ya, tapi sebenarnya kredit itu adalah uang yang diberikan kepada kita. Uang yang menjadi hak kita itu kredit. Jadi uang masuk itu kredit, uang keluar itu debit. Kalau di bidang pembukuan, maka sisi uang keluar adalah sisi debit, sisi uang masuk adalah sisi kredit. Karena itu depresiasi atau penurunan. Depresiasi atau penurunan aset, karena mesin itu aset. Suara di saya patah-patah, Pak, kata Iki. Yang lain dengar saya lancar atau patah-patah? Lancar, Pak. Alhamdulillah.
Ki, coba cari sinyalnya yang bagusan, Ki. Nanti kalau misalkan putus-putus bisa nonton video juga lah. Nanti kalau misalkan suara saya putus-putus nggak apa-apa ya, ngomongin aja langsung, bisa sinyal saya yang jelek. Nah, oke. Jadi, penyusutan aset atau depresiasi itu masuknya sisi debit karena dia dalam tanda kutip mengurangi kekayaan kita. Kekayaan apa? Mesin atau aset itu kekayaan kita gitu ya. Dan istilahnya penurunan kualitas aset itu tidak bisa dihindari. Jadi ini adalah suatu debit yang senantiasa akan terjadi. Harus selalu dinilai, harus selalu dihitung. Kalian punya rumah, kalian punya aset, kalian biarin rumahnya gitu aja nggak dirawat, atau kalaupun kalian rawat, yang namanya rumah itu pasti dindingnya pecah-pecah, rumahnya jadi kotor, besinya karatan. Nah, itu namanya depresiasi, begitu ya. Jadi tidak hanya terjadi pada mesin, tapi juga terjadi pada setiap aset yang kita miliki. Kalau pada mesin, depresiasi ini berjalan dengan lebih pasti. Kenapa? Karena sesuatu yang dipakai itu akan mengurangi nilai gunanya, nilai pakainya. Kalau misalkan motor sering kalian pakai, semuanya jadi aus, jadi kotor, jadi berantakan, ban jadi tipis, itu semua adalah pengurangan nilai aset. Ban jadi tipis, pengurangan nilai aset. Nanti kalau bannya udah sangat tipis sekali sampai nggak bisa dipakai lagi ya, kalian harus beli baru. Ketika ban itu kalian beli baru, ban lama dijual dapat berapa duit, itu yang disebut S, nilai akhir mesin atau alat. Jadi ketika alat ini siap diloak, kalau dijual lagi dapat berapa nih? Karena itu yang disebut depresiasi adalah P, nilai kita beli, dikurangi S, nilai kita jual lagi, per N dalam kurun waktu pakainya berapa tahun. Jadi misalkan kalian punya motor gitu ya. Kalian punya motor, umur motor itu 10 sampai 15 tahun lah kalau kalian apik pakainya. Anggaplah 15 tahun. Kalian beli motornya berapa juta harga motor sekarang? 15 juta gitu. Dapat nggak motor? Dapat, Pak. Dapat lah ya. Terus kemudian kalau kalian jual lagi bisa dapat berapa tuh? Sejuta nggak? 3 juta kali ya. 3 juta mungkin? Bisa nggak? Atau lebih mahal? Gimana kondisi motor, Pak? Kalau motornya bagus berapa duit? Bisa lah 10, Pak. Oh, serius? 10 setelah lewat 15 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya terakhir kali waktu saya beli motor 13 juta, ini sekitar berapa ya? Sekitar 5 tahunan, bukan lebih, sekitar 8 tahunan yang lalu gitu ya. Saya beli motor itu 2003, saya jual 2013, belinya 13 juta, harga akhirnya 3 juta. Jadi total ada 10 juta. Jadi kalau misalkan kita pakai perhitungan yang sama, nilai awal P 13 juta, nilai jual S 3 juta, jadi 10 juta ya depresiasinya, dibagi N, N-nya 10 tahun. Kalau misalkan kita menggunakan metode garis lurus, jadi 10 juta dibagi 10, setiap 1 tahun nilai jual kembali motor saya berkurang 1 juta rupiah, kurang lebih seperti itu. Oke, konsepnya paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas? Pak, Ya. untuk yang persenannya itu kan kalau yang lain itu kan ada persenan kayak gitu, Pak. Kalau ini nggak dipakai ya, Pak? Tenang, kalau kita sudah mulai pakai persen-persenan, kita mulai mimpi buruk ya. Ini masih yang gampang-gampang dulu, metode garis lurus. Nanti ada persenan-persenan itu tetap dipakai. Nanti kita pakai hitungan angsuran per tahun gitu. Mencari mencari P diketahui A, mencari P diketahui F itu ada di belakang. Ini masih metode pertama dari 4. Ini yang paling gampang gitu, nggak pakai persen-persenan. Soalnya kita nggak ngitung bunga sama sekali gitu kan. Ini cuma ngitung ya nilai awal dikurangi nilai akhir per waktunya berapa lama, ya udah gitu aja. Ini nilai yang paling gampang. Tapi nanti persenan-persenan ada di belakang. Wah, saya baru tahu kalau Iki sangat merindukan persenan-persenan gitu ya. Nah, ini contoh soal pertama nih. Harga beli sebuah traktor 20.750.000. Ini akan kita pakai sampai belakang soalnya. Harga beli sebuah traktor 20.750.000. Nilai akhirnya diperkirakan 10% dari harga beli. Berarti nilai akhir itu segini ya, 10% dikali harga beli adalah 2.075.000. 2.075.000 dari harga beli. Ini S itu nilai jual kembali, P itu nilai beli. N-nya masa pakai, umur ekonominya 5 tahun. Setelah 5 tahun dipakai, sudah tidak layak pakai lagi, atau sudah waktunya ganti alat yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Kalau laptop itu biasanya umur ekonomi 5 tahun. Kalau
Kalau apa lagi? Kalau radar pesawat, kalau perangkat yang ada di bandara, mobil itu umurnya 15 tahun. Jadi memang beda alat, beda umur ekonomi. Biasanya kalau investasi besar, rumah itu 15 tahun umur ekonominya. Setelah 15 tahun ya antara direnovasi atau ganti baru seperti itu. Kayak rumah saya ini yang di Bandung, itu saya renov setelah saya umur dapat 17 seperti itu. Oke. P, harga awal 20.750.000. S, harga jual kembali 2.075.000. N, periode penggunaan atau umur ekonomisnya 5 tahun, kita dapat memperoleh bahwa ini ya, P-nya 2750 dikurangi S-nya 10%, dapatnya sekitar 18 jutaan, dibagi 5 tahun, dapatnya 3.735.000 per tahun. Jadi nilai 3.735.000 rupiah per tahun ini adalah nilai depresiasi per tahun dengan pendekatan metode garis lurus atau straight line. Seperti itu. Kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi setiap tahun dia kan ada 5 tahun nih belinya di sini 20.750.000. Setiap tahun harga jualnya menurun sesuai dengan garis lurus seperti ini. Pada tahun kelima harga jualnya ada di 2.075.000. Karena setiap tahun dia mengalami penurunan nilai 3.735.000. Kalau misalkan kita tuangkan dalam bentuk tabel, maka depresiasinya berjalan secara seragam. Masing-masing tahun 3.735, 3.735, 3.735, sehingga diakumulasikan depresiasinya sampai akhir adalah 18.675.000, yaitu sebesar 90% dari harga beli, dengan nilai akhirnya 20.750.000 ini dikurangi ini ya 18.675.000. Sehingga nilai akhir pada akhir tahun kelima di akhir umur ekonominya diperoleh nilai Rp2.075.000. Ada yang mau ditanyakan dari metode garis lurus? Ini metode yang paling gampang. Nanti metode yang lainnya saya juga pusing kayaknya. Tapi ini dulu lah. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Yang lainnya? Ada yang kurang paham? Metode garis lurus Jelas. seragam. Jelas ya? Oke, baik. Kita mulai masuk ke persen-persenan. Hai. Coba ini. Nilai akhir BN tiap akhir tahun. Nilai akhir BN setiap akhir tahun KN. Nah, ini hitungnya ya. BN atau nilai akhir pada tahun KN sama dengan persentase P tiap tahun, tiap akhir tahun KN dalam bentuk rupiah. Ini. Jadi P-nya itu sama harga beli, S itu nilai akhir tahun terakhir. Nilai akhir tahun terakhir. Kalau misalkan N-nya 5, nilai di akhir tahun kelima. N itu adalah tahun ke N, ini yang mau kita cari. N ini adalah total perkiraan umur ekonomi dalam tahun. Jadi kalau misalkan tadi ya, kita ingin tahu nilai akhir pada akhir tahun kedua, ya gampang. P dikurangi, P itu nilai awal, dikurangi 2. Karena 2 itu asalnya dari akhir tahun kedua ya, N-nya di sini 2. 2 dikali P dikurangi S, harga awal dikurangi harga akhir, per N per waktu. 2 dikali 2 ini, 3735. Dapatnya 7.470.000. 7.470.000, sehingga B atau nilai pada akhir ke N didapatnya dari 20.750.000 ini dikurangi 7.470.000. Dapatnya 13.280.000. Yang saya tunjukin di layar kelihatan nggak? Pointernya nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini kalau misalkan kita ingin melihat nilai akhir pada tahun kedua. Dapatnya dari nilai awal P dikurangi 2 dikali 3735.000. Jadinya 20 juta dikurangi 7.500.000-an. Dapatnya di sini 13 jutaan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, Ya. bisa diulangi, Pak? BN itu apa, Pak, tadi? BN itu kalau misalkan kita ingin melihat harga jual dari aset kita pada akhir tahun KN. Misalkan nilai ekonominya 5 tahun nih, kita ingin melihat kalau harga jual di akhir tahun kedua berapa duit ya? Gitu. Jadi BN itu berarti B2.
B2 itu dapatnya dari sini nih. Ini B2 nih. Di sini ya. B2 itu dapatnya dari nilai penjualan awal, ini harga beli, nilai beli awal 20.750.000 dikurangi 2, rumusnya gini kan? Harga awal dikurangi tahun keberapa yang ingin kita tahu, tahun kedua ya dikasih 2, dikurangi harga awal dikurangi harga akhir 2.075.000 dibagi 5, dapatnya ini sebenarnya 3.735.000 nilai depresiasi seragam. 20.750.000 dikurangi 2 kali 3.735 ini, atau kalau dikalikan 2 dapatnya ini, hasilnya adalah segini, 13.280.000. Gitu. Itu adalah cara menghitung BN kalau misalkan diketahui umur ekonominya berapa lama, nilai harga akhirnya berapa, harga belinya berapa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, biaya penyusutan tiap tahun. Selamat datang. Nah, persen-persenan. Nah, ini Ki. Jadi setiap tahun itu ada biayanya ya, ada biaya penyusutan tiap tahun. Kita mulai masukkan rumus A nih, rumus A. Mencari A apabila diketahui P. Berapa rumus penyusutan tahunannya apabila diketahui harga awalnya, tingkat bunganya, dan juga tahunnya. N-nya berapa lama. Nah, rumusnya seperti ini. P, harga apa? A ini adalah biaya penyusutan tiap tahun, berapa rupiah per tahun. Itu didapatnya dari harga beli alatnya P, dikurangi S, harga jual alatnya, dikalikan. Nah, ini masukin rumusnya. A garis miring P, kemudian I persen, dan N. I-nya adalah tingkat suku bunga per tahun, N-nya adalah perkiraan umur ekonomi, dan ini adalah yang kita cari di tabel, capital recovery factor ya. A garis miring P, I persen, dan N. Pada tabel referensi tadi menurut I dan N-nya berapa. Ini disebut capital recovery factor. Nah, berapa ini biaya penyusutan tiap tahun? Nah, kita masukin contoh kasus 2 nih. Contoh kasus 2 itu kalau misalkan kita sudah mulai masukkan biaya penyusutan tiap tahun. Kalau misalkan kita ketahui I-nya 12% atau bunga yang berlakunya adalah 12%, maka biaya penyusutan tiap tahunnya adalah seperti ini ya. Kita tahu P, biaya harga beli alatnya 20.750.000. Kita tahu S, harga jual alatnya 2.075.000. Dikalikan, nah mencari A garis miring P, diketahui I-nya 12% dan N-nya 5, kita dapatkan faktor pengali 0,2774. 0,2774 ini. Neng, kuning enggak? Ya, kuning dikit. Nah, angka ini sama dengan apa yang sudah kita tahu di depan tadi ya. 18.675.000 ini dapatnya dari harga awal dikurangi harga jual kembali, tapi masih perlu dikali dengan faktor pengali per tahun. Nah, ini tahunannya setelah kita dapatkan angka ini 18.675.000 ini dikalikan faktor cicilan per tahunnya dapatnya 5.180.445. Jadi setiap tahun depresiasi yang terjadi adalah sebesar ini 5.180.445 apabila berlaku suku bunga 12%. Kalau tadi sebelumnya kita langsung aja nggak pakai bunga-bungaan, begitu kita sudah implementasikan biaya uang gitu ya, penyusutan uang juga, penyusutan nilai uang, maka setiap tahun alat tersebut mengalami penyusutan 5.180.445. Jadi kalau misalkan di awal-awal 20 juta, di akhir-akhir dia dapatnya seharusnya sekitar ini ya, BN ketika di tahun kelima itu dapatnya 3.658.014. Ini digunakan asumsi depresiasinya berlaku seragam juga. Sama yakni sebesar 5.180.445. Nah, FN ini apa? FN ini adalah, ini kenapa jadi besar ya? 23.240. FN ini adalah nilai masa depan dari uang, dari harga barangnya. Kalau misalkan kita mencari F, diketahui P dengan pendekatan 12%
kurang dengan N-nya 1. Untuk setiap tahun ditambahkan. Nah, ini ya, masukkan F garis miring P, 12% dan 1. Faktor pengalinya adalah 1,12. Ini adalah faktor pengali apabila kita mencari di tabel referensi bunga, mencari F apabila diketahui P dengan nilai N-nya 12%, I-nya 12% dan N-nya 1. Di akhir, kita bisa dapat S itu sekitar 3.658.014 rupiah. Ini juga masih perlu dikalikan dengan mencari P, mencari nilai sekarang, apabila diketahui F atau nilai masa depan. Di masa depan ini nilainya 3.658.014 nih. Tapi kalau misalkan kita mau mencari nilai sekarangnya berapa, maka 3.600.000 sekian ini dikalikan 0,5674. Dapatnya adalah 2.075.557. Yang sebenarnya tidak terlalu beda dari jawaban yang sudah kita dapatkan tadi di depan. 2.075.000 ya, cuma tambah 557 rupiah aja. Jadi nggak terlalu jauh perhitungannya. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa untuk perhitungan garis lurus tadi juga sebenarnya sudah cukup mendekati. Tidak perlu terlalu akurat, tapi sudah cukup mendekati. Kalau pengen lebih akurat lagi, perlu ditambahkan faktor penyusutan nilai uang menggunakan A, perhitungan A, dan penghitungan F seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena habis ini kita masuk metode yang baru. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum, Mbak. Belum karena nggak paham atau gimana? Mau pasrah aja? Ada yang kira-kira nggak paham di mana? Alhamdulillah cukup jelas, Pak. Oh, ya, syukurlah. Ya sudah, oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Nanti waktu UAS ngerjain ini soalnya kalian. Oke, selanjutnya adalah metode sum of years digits, SOYD, atau metode penjumlahan angka tahun. Nah, kalau misalkan kita menggunakan pendekatan ini, maka kita menggunakan asumsi bahwa depresiasi di awal itu besar dan di akhirnya kecil. Kenapa begitu? Karena di awal-awal alat itu lebih sering dipakai, lebih sering digunakan sehingga umurnya atau depresiasinya berjalan lebih cepat di awal. Begitu di akhir dia lebih sering rusak, ada mesin lain yang ngegantiin, jadi dia lebih jarang dipakai gitu ya. Sehingga depresi di akhirnya lebih kecil. Itu logika yang mendasari metode ini. Dengan metode ini biaya penyusutan itu dihitung dengan menjumlahkan angka tahun dari angka umur ekonomi. Misalkan umur ekonominya 5 tahun nih, maka jumlah angka tahunnya adalah 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Total menjadi 15. Laju penurunan nilai berlangsung makin kecil ke arah bertambahnya umur, karena menggunakan rasio yang dimulai dari sisa umur tertinggi terhadap jumlah angka tahun. Kayak gimana itu maksudnya? Nah, mari kita lihat hitungannya ya. Untuk rumusnya itu menggunakan seperti ini. D, depresiasi tiap tahun, itu diperoleh dari N perkiraan umur ekonomi secara keseluruhan tahun, dikurangi N kecil, umur pemakaian mesin atau alat pada permulaan tahun berikutnya, tahun yang sedang berjalan, ini tahun keseluruhan gitu ya, yang depan, per YD, jumlah angka tahun perkiraan umur ekonomi. Contoh ya misalkan tadi ya kita dapat angka 15. Angka 15 itu dapatnya dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu YD. Jumlah angka tahun, year digits. Nah, dikalikan P, harga beli awal, dikurangi S atau nilai akhir. Ini adalah rumusnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai depresiasi berdasarkan pendekatan sum of year digits, SOYD ya, penjumlahan nilai tahun. Jadi rumusnya ini juga bisa diubah jadi seperti ini. N plus 1 ini dari mana lagi? Per 2. Ini harusnya ada 2 nih di bawahnya. Oke, karena YD itu N sama dengan YD itu sama dengan N dikalikan N plus 1 per 2, jadi rumusnya bisa disederhanakan seperti ini kayak. Tapi kita pakai yang kiri aja. Waktunya akan selesai 1 menit lagi, daripada keputus dengan tidak enak. Saya akan akhiri di sini. Saya tolong klik link yang sama ya. Tolong klik link yang sama. Kira-kira bisa bergabung lagi atau enggak. Kalau enggak, kan saya buatkan link baru. Terima kasih. Kita ketemu di sesi selanjutnya.